Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas panutan kita Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua orang-orang yang istiqomah di atas ajarannya hingga hari kiamat nanti. Yang saya hormati Ustadz Puji Handoko, sarjana agama, magister pendidikan, dan tim dosen AIK 3. Yang saya hormati semua muslimin dan muslimah serta rekan-rekanku semua mahasiswa B16 Tikes Muhammadiyah Gombong program S1 keperawatan. Marilah kita tak henti-hentinya bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman lahir dan batin serta nikmat kesehatan pada kita semua, hingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua kembali di pembelajaran daring. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya Mika Nurul Nugrahini, mahasiswi B16 Purworejo program S1 keperawatan Tikes Muhammadiyah Gombong NIM 2202109 mau menyampaikan kultum tentang peran Muhammadiyah dalam bidang kesehatan. Sebelum memulai kultum, karena masih dalam rangka bulan Syawal, tak lupa saya pribadi menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Seperti kita ketahui bahwa Muhammadiyah memiliki track record yang cukup panjang dalam bidang kesehatan. Bermula dari gagasan Kiai Muhammad Sudak untuk mendirikan hospital pada tahun 1923, peran Muhammadiyah terus berkembang. Saat ini Muhammadiyah menjelma menjadi jaringan pengelola layanan kesehatan dan pencetak tenaga kesehatan terbesar di Indonesia. Secara sederhana, kontribusi Muhammadiyah dalam bidang kesehatan bisa dilihat melalui 3 aspek. Yang pertama, Muhammadiyah adalah role model dan pionir pendiri layanan kesehatan kaum santri. Dari satu klinik yang didirikan di Yogyakarta pada tahun 1923, kini Muhammadiyah memiliki 107 rumah sakit, 222 klinik yang terbesar di seluruh negeri. Berdasarkan statistik tahun 2018, layanan kesehatan Muhammadiyah mencakup 15% seluruh layanan kesehatan swasta di Indonesia. Layanan kesehatan tersebut melayani kurang lebih 12 juta pasien setiap tahun dan mempekerjakan setidaknya 1,7 juta tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Setidaknya 50 juta penduduk Indonesia mendapat manfaat eksternalitas positif dari layanan kesehatan Muhammadiyah. Pengaruhnya bahkan bisa jadi lebih besar jika dihitung dari angka kesakitan dan kematian yang bisa dihindarkan serta jumlah waktu produktif yang diselamatkan, yang turut menjaga kualitas hidup dan produktivitas masyarakat Indonesia. Kontribusi yang kedua dalam mencetak tenaga kesehatan, hingga tahun 2018 Muhammadiyah memiliki 67 perguruan tinggi kesehatan, di antaranya 12 jurusan kesehatan dan kemasyarakatan, kesehatan masyarakat, 31 jurusan keperawatan, 32 jurusan kebidanan, 24 jurusan farmasi, dan 4 jurusan gizi. Dengan jumlah perguruan tinggi sebanyak itu mampu mencetak 74.167 tenaga kesehatan, baik program diploma, sarjana maupun pasca sarjana. Tenaga kesehatan ini yang pada gilirannya akan menjadi penopang dan penyokong layanan kesehatan Muhammadiyah, layanan kesehatan swasta di luar Muhammadiyah, dan layanan publik. Ketiga, kontribusi dalam upaya kesehatan masyarakat. Muhammadiyah aktif dalam gerakan masyarakat sehat atau Germas. Muhammadiyah aktif dalam Germas ke pesantren, sekolah, rumah sakit, dan komunitas. Sejak tahun 2016, Muhammadiyah melakukan distribusi obat cacing, vitamin kepada puluhan juta anak di Indonesia untuk memastikan mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Juga aktif dalam berbagai jaringan kesehatan, antara lain masalah imunisasi, penanganan stunting, pengendalian rokok, kesehatan ibu dan anak, dan bidang lain. Muhammadiyah juga aktif dalam melakukan advokasi kebijakan terkait isu kesehatan masyarakat. Tantangan sektor kesehatan. Meski Muhammadiyah
memberi kontribusi seperti yang disampaikan di atas, masih banyak persoalan kesehatan yang perlu dicarikan solusinya. Saat ini, Indonesia mengalami lonjakan akses dan penggunaan layanan kesehatan formal setelah era JKN. Hingga tahun 2019, 84% penduduk sudah menjadi peserta JKN. PR terbesar negara adalah mencukupi suplai dan kualitas layanan kesehatan. Karena meski jumlah rumah sakit dan klinik terus bertambah, namun sebarannya termasuk amal usaha Muhammadiyah masih menumpuk di Jawa, sehingga banyak daerah yang kekurangan fasilitas dan tenaga kesehatan. Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan kesehatan masyarakat. Angka kematian ibu masih 305 per 100.000 kelahiran, tertinggi kedua di ASEAN. Juga masalah stunting balita. Belum lagi cakupan imunisasi lengkap nasional masih di bawah 60%, bahkan ada provinsi yang masih di bawah 20%. Indonesia juga masih memegang rekor sebagai negara elit dalam soal proporsi perokok laki-laki dewasa dan pengidap TBC, yaitu juara ketiga dan keempat tertinggi di dunia. Dalam bidang kesakitan, Indonesia tidak hanya menghadapi masalah penyakit menular dan tidak menular, tetapi juga meningkatnya masalah kesehatan mental. Perbaikan kualitas hidup ternyata menyebabkan berbagai kesakitan dan kematian akibat gaya hidup yang tidak sehat yang mendominasi penyebab kematian dan kesakitan. Sementara itu, perhatian pemerintah kepada sektor kesehatan pun masih terus didorong. Anggaran kesehatan per PDB Indonesia baru sekitar 3%, jauh di bawah rata negara berkembang yang 5%. Fakta ini mencakup parsial cukup menjelaskan mengapa berbagai masalah kesehatan masih belum bisa diatasi dengan maksimal. Apalagi jika pemerintah masih terlalu bertumpu pada upaya kuratif dan rehabilitatif, belum memberikan perhatian yang cukup pada upaya promotif dan preventif. Dengan berbagai tantangan kesehatan yang cukup kompleks, Muhammadiyah serta elemen masyarakat sipil lainnya harus terus mengawal dan membantu pembangunan kesehatan bangsa ini, dan terus melakukan advokasi dan mendorong upaya kesehatan masyarakat. Seluruh elemen masyarakat harus terus menjaga perhatian dan politik anggaran kesehatan pemerintah agar terus meningkat anggaran dan semakin memperhatikan upaya kesehatan masyarakat. Karena berbagai tantangan kesehatan bangsa ini tidak akan terselesaikan hanya dengan mengupayakan penguatan upaya kuratif dan rehabilitatif. Yang kedua, mendorong sebaran fasilitas kesehatan yang lebih merata ke seluruh Nusantara. Ini penting supaya perubahan sistem dengan adanya JKN bisa memenuhi tugasnya untuk menjamin upaya kesehatan semesta. Beberapa agenda ini menjadi penting untuk terus dikawal oleh setiap elemen masyarakat sipil Indonesia, supaya Indonesia semakin sehat badannya, sehat jiwanya. Dengan track record dalam sumber daya yang dimilikinya, Muhammadiyah dan elemen masyarakat sipil lainnya bisa memberikan perubahan dan menentukan arah kebijakan kesehatan bangsa ini. Mungkin itu saja yang sedikit bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan itu tak lain dari diri saya sendiri, dan jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.